Cobalah kita renungkan bagaimana keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kita. Negara kita yang katanya Zamrud Khatulistiwa, yang kemudian garis pantainya termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Artinya kita memiliki lautan termasuk lautan yang paling luas di dunia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang tanahnya sebagaimana ungkapan batu pun ditanam itu akan tumbuh. Saking suburnya tanah bangsa kita. Tapi apakah kita mendapatkan keberkahan dari kesuburan, keluasan tanah, keluasan lautan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Tidak sama sekali. Dipersembahkan oleh semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, kembali siang hari ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak anugerah, begitu banyak nikmat yang dengannya kita masih menjalani kehidupan ini, masih menjalani berbagai aktivitas kita sebagai seorang manusia yang begitu banyaknya nikmat tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menantang kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan tentu saja kita juga senantiasa bersalawat dan taslim kepada junjungan kita, kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang telah diutus kepada kita sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai teladan dalam kaitannya dengan perkara-perkara dunia ini, lebih-lebih lagi dalam kaitannya dengan perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia ini, di antara nikmat tersebut yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah kemerdekaan. Merdeka. Hari ini kita tanggal 16 Agustus, besok kita 17 Agustus 2024.
akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Dan kalau berbicara tentang kemerdekaan, sekali lagi merupakan nikmat di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang paling besar. Oleh karenanya, inilah yang kemudian yang seakan-akan ingin disampaikan oleh para founding father kita, oleh para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita telah mengisyaratkan hal itu sebagaimana yang tertera dan tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, yang kalau kita baca isinya, hanya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jelas sekali di situ telah dinyatakan oleh para pendiri bangsa kita bahwa sekali-kali tidaklah kita merdeka ini kecuali hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kemerdekaan ini bagi seorang manusia sesuatu yang sifatnya, kata orang sekarang, sesuatu yang sifatnya given, sesuatu yang sifatnya sudah dari sononya, melekat dalam diri kita ketika kita lahir. Oleh karenanya orang-orang sekarang saking menjaganya yang namanya kemerdekaan manusia itu, kemudian diantaranya mereka mendirikan yang namanya lembaga hak asasi manusia. Karena diantara bentuk hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh seorang manusia, yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, yang tidak boleh diambil oleh siapapun, yang given, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia lahir ke dunia ini adalah kemerdekaan. Dan itu telah diisyaratkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal yang mungkin kita sudah sama-sama hafal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, setiap manusia yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Lalu kemudian fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian yang menjadikan dia sebagai, apakah dia seorang Majusi, seorang Nasrani atau seorang Yahudi. Dua potongan hadis ini mengisyaratkan bahwa ada pilihan kepada manusia. Kita terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan bebas untuk memilih, terlahir dalam keadaan merdeka untuk memilih apa yang menjadi jalan kehidupan kita. Jadi hadis ini sebetulnya diantaranya mengisyaratkan tentang bahwa kemerdekaan itu merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar yang telah dimiliki oleh seorang manusia semenjak dia lahir. Tapi tidak sampai situ saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemerdekaan ini menjadi hak asasi yang kita miliki, setiap kita, yang tidak boleh harus kita lupakan adalah bahwa semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita lahir ke dunia ini, tidak bisa kita mendapatkan kemerdekaan itu kecuali berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka sudah kurang lebih, kalau tidak salah, 79 tahun. Suatu jumlah umur yang tidak mudah bagi sebuah negara, sebuah bangsa yang merdeka. Amerika sendiri, terlepas dari berbagai kekurangannya, itu untuk mencapai posisinya seperti sekarang itu membutuhkan kurang lebih 100 tahun. Untuk mencapai posisinya seperti sekarang. Cuma bedanya antara kita dengan Amerika, kalau kita
berperang, berjuang untuk membebaskan negara kita dari bangsa penjajah, mereka berperang, berjuang untuk menaklukkan negara orang lain. Jadi kalau mereka mencapai dalam posisinya sekarang ini, dalam keadaan seperti sekarang yang kita saksikan menjadi negara superpower, membutuhkan kurang lebih 100 tahun. Dan dalam konteks demokrasi itu membutuhkan kurang lebih 50 tahun. Maka apatah lagi kita yang negara yang berusaha untuk berjuang dan melepaskan dirinya dari penjajahan. Yang sebagian sejarawan mengatakan bahwa kita dijajah kurang lebih 350 tahun. Walaupun catatan sejarah juga oleh sejarawan kontemporer sekarang ini mempertanyakan, betulkah kita dijajah oleh Belanda atau penjajah secara umum itu kurang lebih sepanjang 350 tahun. Bahkan ada sejarawan Belanda sendiri yang mempertanyakan hal itu. Karena dari mana mau dihitung? Dari mana titiknya kita menghitung? Itu tidak pernah menjadi kesepakatan para sejarawan. Dari titik mana dihitung kita dijajah sepanjang 350 tahun. Oleh karenanya sejarawan Belanda yang terkini, yang kontemporer, itu cuma mengatakan paling kurang lebih 3,5 abad. Jadi sejarawan Belanda, Racing namanya, itu kemudian meneliti, mengkaji kembali dan mendapati hanya kurang lebih 3,5 abad. Walaupun ini juga sekali lagi belum menjadi kesepakatan. Tapi tidak masalah, bukan itu yang menjadi poin pembahasan kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi poin adalah bahwa sekarang alhamdulillah kita sudah merdeka sepanjang kurang lebih 79 tahun yang kita rasakan. Dan sekali lagi, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan sekarang ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kemerdekaan itu sebagaimana yang diisyaratkan oleh para founding father kita yang ternyata kebanyakannya para ulama. Jadi founding father kita itu kalau kita kaji nama-nama mereka, sebetulnya banyak di antara mereka adalah para ulama. Bahkan sebagian di antaranya adalah berdarah keturunan Arab. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang kemudian menjadi Arab hater, sebetulnya dia tidak mengerti sejarah. Dia tidak mengerti kronologis bagaimana pendirian negara ini menjadi sebuah negara yang berdaulat. Perjuangan merebut kemerdekaan juga diwarnai oleh pimpinan para ulama. 10 November yang kita kenal, yang menjadi hari pahlawan, itu tidak akan terjadi sebagaimana dikatakan oleh para sejarawan di Indonesia, tidak akan terjadi kalau tidak ada fatwa jihad dari para ulama. Dan ini pelajarannya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semestinya sekarang bagian daripada kesyukuran kita untuk menikmati kemerdekaan ini adalah bagaimana seharusnya senantiasa kita menjadikan para ulama itu sebagai panutan, sebagai orang-orang yang harus kita teladani, bukan justru orang-orang yang dijatuhkan kehormatannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian kesyukuran kita terhadap kemerdekaan itu adalah sebagaimana yang juga diisyaratkan dalam perkataan tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, adalah mengisinya dengan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, menginformasikan kepada kita di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk dunia ini beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita baca ayat ini, seakan-akan ada benang merahnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi yang dalilnya ketiga. Jadi sekiranya
manusia penduduk dunia ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan berkah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Dan kemerdekaan itu sendiri adalah berkah. Nah, yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih merasakan keberkahan itu sekarang? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan berupa kemerdekaan. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan perjuangan atau peperangan atau di masa melepaskan diri bangsa kita dari penjajahan, mereka berjuang dengan tulus, dengan keimanan, dengan ketakwaan mereka yang dipimpin oleh para ulama, yang mereka isi perjuangan itu, merebut kemerdekaan itu dengan doa, dengan ibadah, dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah menurunkan berkahnya lewat kemerdekaan. Maka sepatutnya kita, orang yang telah diberikan nikmat kemerdekaan, sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat kemerdekaan tersebut adalah dengan mengisinya senantiasa dengan keimanan dan ketakwaan, agar keberkahan itu tidak cabut. Bukan berarti bahwa kembali negara kita akan dijajah, itu juga tidak mustahil. Tapi yang paling dekat adalah dicabutnya keberkahan dari negara kita. Cobalah kita renungkan bagaimana keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kita. Negara kita yang katanya Zamrud Khatulistiwa, yang kemudian garis pantainya termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Artinya kita memiliki lautan, termasuk lautan yang paling luas di dunia, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang tanahnya sebagaimana ungkapan, batu pun ditanam itu akan tumbuh, saking suburnya tanah bangsa kita. Tapi apakah kita mendapatkan keberkahan dari kesuburan, keluasan tanah, keluasan lautan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Tidak sama sekali. Justru semakin kesini, sudah 79 tahun kita merdeka, rasanya keberkahan itu semakin jauh dari kita. Kita tidak lagi merasakan kenyamanan hidup bermasyarakat. Kita tidak lagi merasakan yang namanya keamanan hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sebagian kita bisa menyangkal itu, tapi secara umum kalau kita baca misalnya di medsos, begitu banyak keluhan, begitu banyak penentangan-penentangan dan sebagainya. Makanya mari kita kembali. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tidak ada jalan lain untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk senantiasa keberkahan itu tetap berada bersama bangsa kita, bersama dengan negara kita yang kita cintai ini. Maka tidak ada jalan lain untuk senantiasa mengisi kemerdekaan ini dengan keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kita, kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperbaiki berbagai bentuk kerusakan-kerusakan yang ada di tengah masyarakat kita, bukan justru mengisinya dengan hal-hal yang justru mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam dekat-dekat rumah saya, di antara bentuk yang saya pikir tidak menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan lomba-lomba yang justru bertentangan dengan syariat. Dekat rumah saya tadi malam, anak-anak yang setingkat SD kemudian ya latihan disco yang goyangannya erotis. Kadang-kadang saya berpikir juga, kadang-kadang orang tua kita mengeluhkan kenapa anak-anak sekarang moralnya makin terdegradasi, makin jauh daripada hal-hal yang kita harapkan.
Ya kita lupa bahwa kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai masyarakat justru kita yang membudayakan. Kita justru yang mendidik anak-anak kita untuk melakukan goyangan-goyangan erotis di tengah-tengah orang banyak. Beberapa waktu lalu kan sempat viral. Ya beberapa anak SD yang merekam dirinya sendiri berjoget erotis. Viral di TikTok. Itu dari orang Makassar. Salah satu budaya juga yang sekarang ini menurut saya juga perlu perhatian kita adalah yang banyak kita lihat di Car Free Day, yang memindahkan diskotik malam ke jalan-jalan dengan label senam pagi. Padahal sebetulnya cuma memindahkan tempat diskotik ke Car Free Day. Yang ironinya lagi juga kadang-kadang diikuti juga dengan ibu-ibu yang berjilbab lebar. Ini satu hal yang menjadi tantangan kita, ya menjadi ya bahan perhatian dan perenungan kita. Apakah begini bentuk kita mensyukuri dan memanfaatkan nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan terutama untuk diri saya pribadi dan kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki berbagai bentuk amal soleh kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan, di antara bentuk kemerdekaan yang tertinggi dari manusia adalah ketika dia bebas merdeka dari bentuk penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membebaskan diri kita dari berbagai macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa boleh jadi kita ini merdeka dari penjajahan manusia yang lain atau bangsa lain, tapi ternyata kita belum merdeka dari penjajahan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah engkau tidak melihat orang manusia yang menjadikan ilahnya sebagai sesembahannya, sebagai sesuatu yang dia tunduk menyembah adalah hawa nafsunya sendiri. Jadi jangan sampai kita terhalangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan, dari ketakwaan, karena kita belum merdeka ternyata dari penghambaan terhadap diri kita sendiri, karena kita lebih suka menuruti apa yang menjadi kemauan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, petunjuknya dan hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa ya menjalani kehidupan ini dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa menjauhi apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.